Jamur lingsi itu bisa dibilang lebih menguntungkan, tapi juga lebih sulit kita untuk budidayanya. Karena jamur lingsi ini ibarat bayi itu dia lebih manja, perlu banyak perlakuan saat pembuatan media atau backlognya ini tadi. Kami jual ke konsumen dari harga 250 sampai 300 ribu per kilonya, Mas. Komposisinya kami normalnya itu serbuknya sendiri 100 kilo kering, terus ini ditambah 15% dari dedak padi tadi, terus tambah 2% ampok atau katul jagung tadi, terus 1%-nya itu tadi kapur pertanian atau kapur gamping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhorobin Aulia. Usaha kami adalah Geria Jamur Sidosari yang fokus bidangnya di agroindustri dari hulu sampai hilir. Tempat kami itu ada di Jalan Wates KM 14 Kelangon Argosari Sedayu Bantul Yogyakarta. Jamur lingsi itu kan memang dulu awalnya kami memilih karena memang jenis jamur yang belum banyak dibudidayakan sama teman-teman petani jamur lainnya, Mas ya. Itu kami sudah mulai jamur lingsi sejak tahun 2010 udah nyoba dulu dikit, terus 2011 sampai tahun 2012 itu kita sudah mulai melakukan pengembangan ke hasil olahannya. Nah, yang kita tahu kan jamur lingsi itu rata-rata hanya diproses langsung dari petik, diolah, dijual. Nah, di tahun 2012 kami langsung mengolah sampai ke pasca panennya. Nah, disitulah akhirnya kami sendiri bisa nampung hasil jamur lingsi ini tadi. Karena kita bisa untuk olahan jadi teh, jadi kapsul, jadi kopi, dan herbal lainnya kita bisa padukan dengan jamur lingsi. Kalau pertama kali waktu itu tahun 2008 kami budidayanya jamur tiram, Mas. Kenapa jamur tiram? Jamur tiram itu kan dulu lebih familiar, dimasak jadi apa saja bisa gitu. Setelah jamur tiram, pengembangan selanjutnya kita melakukan budidaya jamur kuping. Karena jamur kuping itu kan bisa dikeringkan, disimpan lebih lama, daya simpannya tuh bisa sampai 1 tahun. Jadi dengan daya simpan lebih dari 1 tahun, itu jamur kuping aman kalau untuk dibudidayakan. Tapi memang permintaannya lebih banyak ke tiram, karena konsumennya lebih familiar atau lebih kenal dengan jamur tiram tadi. Kalau yang bisnis, jamur lingsi itu bisa dibilang lebih menguntungkan, tapi juga lebih sulit kita untuk budidayanya. Karena jamur lingsi ini ibarat bayi itu dia lebih manja, perlu banyak perlakuan saat pembuatan media atau backlognya ini tadi. Jadi si backlog lingsi itu kalau sudah putih kayak gini, tumbuhnya pasti bagus. Penyakit atau hamanya itu sedikit sekali, tapi pas kita mau membuat media tanam itu tingkat kegagalannya tinggi. Tapi kalau misalnya sudah tumbuh kayak gini, itu pasti sudah hama, penyakit itu kurang, bisa paling cuma 5% kayak gitu. Tapi kalau sudah jadi jamur pasti benar-benar bisa menguntungkan, khusus jamur lingsi ini tadi. Kalau jamur lingsi sendiri ini kami jual ke konsumen dari harga 250 sampai 300 ribu per kilonya, Mas. Sudah kering. Iya, jadi jamur lingsi itu kurang lebih membutuhkan 1 kilo kering itu 20 sampai 25 media tanam kayak gini. Jadi dari butuh untuk 1 kilo kering paling tidak ini butuh 20 sampai 25 backlog. Oh, pas buat jamur lingsi itu tidak mudah ya, Mas ya. Memang banyak dukanya, tapi sukanya juga ada. Nah, dukanya kan memang pas pembuatan backlog ini nih tingkat kegagalannya itu paling tinggi, jadi bisa 80% tuh gagal. Tapi ketika kita bisa menumbuhkan beberapa jamur itu kita seneng. Sering sih, Mas, karena memang si jamur lingsi ini kita sudah menerapkan SOP yang persis, tapi ada yang keliru sedikit dia tetap tidak mau tumbuh. Jadi pernah pengalaman nih buat backlog lingsi itu 5.000 backlog nih rusak ada. Jadi tinggal dihitungkan saja sih, Mas, misalnya biaya produksinya itu sekitar 2.000 dikalikan 5.000 gitu tadi ya. Nah, kalau untuk menumbuhkan semangatnya, kalau saya pribadi sendiri ya jangan menyerah sih. Jadi tetap harus kita cari apa toh kekurangannya gitu, kita gali. Jadi jangan langsung, wah sudahlah saya menyerah, saya nggak mau lagi usaha di bidang jamur lingsi khususnya. Padahal jamur lingsi itu ya kalau kita telaten ya benar-benar menguntungkan gitu, Mas, dengan harga jualnya yang tinggi. Jadi resiko itu berbanding sama lah dengan kalau kita hasilnya tadi. Jadi kalau kita berani untuk mencoba ya jangan mundur, pasti ada hasilnya untuk bisa kita mendapatkan keuntungan tadi gitu. Jadi kalau untuk kumbung sendiri ini spesifikasinya yang penting dia cerah ya, Mas. Kumbungnya itu cerah, nggak terlalu gelap. Jadi satu kumbung itu, jadi dia pas tumbuh jamur itu dia
kan pasti nyari cahaya. Kalau di sini yang banyak cahaya, nanti dia akan nyari ke arah ke kanan sini. Tapi kalau banyak cahaya ke kiri, dia akan ke arah kiri. Jadi khusus cahaya itu harus lebih merata di satu kumbung. Terus yang kedua nanti penyiraman. Namanya jamur lingsi ini sendiri itu dia lebih senang mandi. Jadi setiap hari itu dia harus mandi, nggak boleh nggak mandi. Kalau dia nggak mandi sehari, dia nanti jadi kering. Tapi termasuk jamur yang tetap wantek ya, kuat gitu dia kalau sudah tumbuh. Masa panennya juga ini kan 4 bulan mas. Ya, jadi dari kecil kayak gini, nanti sudah sampai besar itu 4 bulan baru bisa kita panen. Oh ya, jadi untuk kita membuat backlog jamur lingsi ini, media yang dibutuhkan tuh ada serbuk gergaji kayu, khususnya sengon tuh paling bagus. Terus nanti ada dedak atau bekatul, terus kita tambahkan ampo atau katul jagung, terus ditambah lagi sama kapur gamping. Komposisinya kami normalnya itu serbuknya sendiri 100 kilo kering, terus ini ditambah 15% dari dedak padi tadi, terus tambah 2% ampok atau katul jagung tadi, terus 1%-nya itu tadi kapur pertanian atau kapur gamping. Prosesnya nanti pengomposan, habis pengomposan ada pengantongan atau pengemasan. Kita menggunakan plastik polipilin yang tahan panas. Kami juga menyediakan, jadi plastiknya sudah bentuk sudut kayak ini, kayak polybag. Habis itu nanti setelah kita kemas itu kita steril. Kita sterilisasi suhu kurang lebih 95 sampai 100 derajat, itu ditahan selama kurang lebih 5 jam. Ketika suhunya sudah mencapai yang kita butuhkan tadi 95 sampai 100 derajat. Habis kita steril tadi, baru kita pemberian bibit nanti. Pemberian bibit dari ring sini tadi di atas ini. Nah, kasihkan bibit nanti dia akan merambatlah si calon jamur tadi di sini. Untuk penumbuhannya sendiri ini paling kurang lebih itu 30 hari mas. Tapi khusus jamur lingsi itu dia baru tumbuh 80%, pasti jamur lingsi itu sudah keluar. Beda dengan kayak jamur tiram. Kalau jamur tiram itu dia ketika sudah putih semua, kita sobek itu baru keluar. Tapi kalau jamur lingsi itu dia baru 80% atau 90%, dia sudah buru-buru mau keluar. Tuh, karena memang dia kan memang panennya lama tadi, dia sudah lebih dulu untuk mengeluarkan si pH atau tunas jamur lingsi tadi. Nah, khusus jamur lingsi ini tadi karena masa panennya 4 bulan, hanya bisa 1 kali panen mas. Pengalaman kami jamur tiram itu bisa 4-5 kali panen, jamur kuping itu 6-8 kali panen, tapi kalau jamur lingsi hanya 1 kali panen. Kalau pasaran jamur lingsi ini sendiri ini biasanya kami sendiri yang ngelola mas, dan kami sendiri yang memasarkan si produk-produk ini tadi. Ada yang nanti di sini ada produknya berupa jamur lingsi utuh, jamur lingsi rajangan kayak gitu. Jadi kami sendiri yang mengelola hasil dari jamur lingsi ini tadi. Setelah jadi simplisia, kita olah jadi minuman-minuman herbal, bisa jadi teh, bisa jadi kopi, bisa jadi kapsul, dan itu semua sudah memiliki izin kayak POM-nya, terus ada halalnya, di semua legalitas. Kenapa kok kami ngelola limbah dari backlog? Karena kan saat ini beberapa tahun lalu itu saya agak miris karena teman-teman pembudidaya jamur itu membuang limbah backlognya ke TPA. Kita tahu di Bantul itu kan ada TPA Piungan sebelum dia tutup. Nah, teman-teman ada yang buang limbah dari backlog itu langsung ke TPA Piungan. Nah, saya sendiri bersama teman-teman itu berpikir gimana kalau kita limbah itu nggak kita buang, tapi kita budidayakan, kita berdayakan. Karena kan limbah ini kan limbah sifatnya organik. Kita bentuklah formulasi yang kita riset, nah itu bisa menjadi pupuk dan media tanam. Jadi si limbah ini tidak dibuang saja sembarangan, tapi bisa jadikan pupuk dan media tanam. Dan nanti di kebun percontohan ada beberapa jenis tanaman hias, tanaman buah, dan tanaman sayuran yang bisa tumbuh dengan menggunakan pupuk atau media tanam dari limbah. Jadi jamur lingsi itu sendiri khasiatnya adalah yang terutama untuk melancarkan peredaran darah. Jadi untuk sel tumor, kanker, diabetes. Saya punya pengalaman teman saya yang kerja di kantor itu, kantor kedinasan ya, dia sering disuguhin teh manis tiap paginya. Nah itu dia mengalami diabetes. Dia ngeluh lah sama saya. Wah saya kena gula ini. Terus saya bilang, kenapa kok kamu kena gula? Tiap pagi disuguhin teh, masa nggak diminum? Terus saya punya jamur lingsi nih, kamu bisa konsumsi, monggo kamu bisa rebus, gimana? Kataku gitu. Wah aku kalau ngerebus kayaknya nggak sempat waktunya, karena kalau sudah jadi kerja di pegawai itu kan sudah pasti jamnya penuh ya, kita jarang untuk mau nyeduh gitu. Terus saya mau buatkan teh, tinggal nyeduh juga, teh sudah dalam bentuk digiling tinggal diseduh. Wah saya juga repot ya. Jadi kayak dia tuh
nggak mau repot gitu loh Mas, kalau direpotin gitu. Akhirnya saya, udah nih saya punya jamur lingsi rajangan, kamu bawa aja dah, terserah kamu mau gunakan apa. Akhirnya kan dia masih belum diapa-apakan di kantornya itu. Terus lama-lama dia ngecek-ngecek kok gulanya tetap tambah nggak bener-bener stabil. Nah dia punya inisiatif sendiri. Si lingsi ini kan bentuknya kan panjangnya kurang lebih nih 5 cm sampai 7 cm ya, dia patah-patah. Sambil di kantor dia sambil mut-mut Mas. Nah dia mut-mut tuh kan otomatis dia kayak ngemut permen. Nah si lingsi ini ekstraknya, cairannya masuk ke dalam tubuh, rutin dia konsumsi selama sebulan sampai 2 bulan, itu bisa untuk menurunkan kadar gulanya di dalam darahnya dia gitu. Jadi oh ternyata lingsi itu bisa dikonsumsi sesimpel itu juga ya gitu. Jadi dia cuma tinggal dipatah sambil ngerjakan di kantor, nulis, ngetik sambil dimut-mut. Jadi kalau si jamur lingsi ini nggak bisa digigit ya Mas. Jadi dia bener-bener kayak simplisia, alot keras gitu, tapi dia patah sambil dimut gitu. Bisa untuk orang-orang yang kayak males melakukan nyeduh, wah harus diseduh, harus rebus air panas, misalnya dia harus pakai kompor listrik, harus pakai kompor listriknya dinyalakan. Mungkin bagi teman saya itu menyita waktu dia gitu loh. Akhirnya dia menemukan yang simpel, mudahnya dipatahkan, dimasukkan ke mulutnya gitu. Oke, jadi jamur lingsi itu kan memang dulu dikenal adanya di Tiongkok, di Cina Mas ya. Itu 2000 tahun sebelum Masehi. Itu memang sudah terkenal sebagai jamur di kekaisaran sana. Jadi memang obat panas ya, obat segala penyakit. Dan di sana kan belum dibudidayakan. Jamur lingsi yang dikonsumsi itu nemunya hanya di hutan-hutan atau di kebun-kebun yang liar ada di Tiongkok atau di Cina sana. Nah, bagaimana bisa membedakan jamur lingsi yang bisa dikonsumsi dan tidak gitu? Kalau menurut kita sekarang yang sudah banyak pengetahuan ilmu, itu kan kita bisa melihat di mana dia tumbuhnya. Kalau jamur lingsi itu tumbuhnya di tempat-tempat sampah atau di banyak lingkungan yang kotor, itu tidak bisa kita konsumsi. Kenapa? Karena jamur lingsi itu menyerap apa yang ada di sekitar lingkungannya. Jadi misal di kiri kanannya itu ada banyak sampah atau kiri kanannya ada kotoran hewan, itu tidak bisa kita konsumsi. Khusus jamur lingsi itu sebenarnya jamur lingsi yang bisa dikonsumsi jadi herbal itu ada 2. Jadi ada spora sama ada yang merah murni, tidak ada sporanya. Kebetulan kami pernah budidaya jamur lingsi yang spora. Jadi spora itu dia khasiatnya lebih bagus dari yang merah biasa, tapi hasil panennya sedikit karena dia banyak mengeluarkan spora, tapi hasil panennya cuma paling besar itu saya pernah nimbang 25 gram kering. Sedangkan kalau dibandingkan dengan jamur lingsi yang merah marun biasa itu bisa sampai 35 sampai 40 gram kering. Jadi kalau memang untuk kita pilih yang bisa dibudidayakan dan menguntungkan tuh pilih yang lingsinya warnanya merah. Kalau yang spora itu bisa, cuman kan harganya karena harusnya ada pembeda antara lingsi spora dan lingsi yang biasa, itu harusnya dibedakan, tapi karena konsumen sendiri menganggap itu sama, akhirnya ya kita lebih cenderung ke memilih yang lingsi jenis merah. Dan cara membedakannya kriterianya tadi, jamur lingsi yang bisa dikonsumsi tadi dia warnanya itu merah marun, terus bersih, dan memang tidak ada ditumbuhin atau dihinggapi serangga. Nanti bisa lihat beberapa jenis, saya kan sering ya pas jalan-jalan itu nemu, oh, ini kayak jamur lingsi, oh saya ambil lah, saya petik, ya, saya petik biar teman-teman pas datang ke sini tahu ini jamur lingsi liar yang tidak bisa dikonsumsi, ini jamur lingsi liar tapi bisa dikonsumsi, dan ini jamur lingsi yang benar-benar dibudidayakan. Nanti bisa lihat ada di penjemuran kami. Penjemuran kami di sini ada 2, jadi metode matahari dan metode pengeringan melalui lemari pengering namanya, cabinet dryer gitu. Jadi kalau pas musim hujan kita bisa mengeringkan jamur lingsi kapasitas kurang lebih 20 sampai 25 kilo, itu kering dalam waktu kurang lebih 3 sampai 4 hari. Tapi kalau menggunakan matahari paling tidak itu pernah praktek kami 8 sampai 10 hari. Tapi beda lagi kalau misalnya habis hari ini panas, besok hujan, panas hujan, itu mungkin paling tidak 2 minggu, 14 hari. Jadi kami di sini kan bergerak di agroindustri jamur Mas ya. Jadi dari benar-benar dari hulu sampai hilir kita kelola, dari pembuatan backlog, hasil olahannya sampai ke limbahnya kita kelola. Nah, kalau bagi teman-teman yang mau penasaran bagaimana toh kita caranya budidaya lingsi, atau mungkin mau tanya-tanya gimana kita bisa bergabung, itu bisa menghubungi nanti kalau di Maps kami namanya Bibit Jamur Jogja, atau kalau misalnya di IG kami juga namanya
bibit jamur Jogja. Terus kalau khusus kontak sendiri di sini saya menggunakan kontak pribadi saya itu 081 329 377 282. Ya, kami menyediakan pelatihan dari pembuatan backlog. Ada 3 jenis jamur yang kita bisa ajarkan di sini. Jadi ada tiram, ada kuping, ada lingsi. Dalam satu kali itu bisa dapat 3 jenis jamur yang ingin dibudidayakan. Jadi kalau untuk teman-teman kaula muda ya, ketika kita mau berusaha di bidang pertanian ya memang paling penting adalah kita harus riset dulu, punya ilmu dulu. Tapi ilmu sedikit aja cukup. Yang penting yang kedua adalah kemauan kita. Kalau kita ilmunya banyak tapi kita tidak berani menerapkan karena kita takut resiko, nah, kita tidak akan jalan. Yang penting itu kita jalanin aja. Nanti pasti ada namanya perbaikan-perbaikan tuh, solusi itu datang pas sambil jalan. Kadang di teori itu bener-bener ceritanya jalannya mulus, tapi pas kita praktek di teori itu banyak sekali yang nggak sesuai. Jadi kita harus bener-bener bisa survive lah, mencari. Oh, jangan gampang menyerah ketika kita mau budidaya jamur atau usaha lainnya di bidang pertanian. Khususnya di jamur lingsi ini tadi, memang banyak perjuangan yang kami lewati, bagaimana dari awal pembuatan media sampai penjualannya kami harus bagaimana, itu bener-bener kami pelan-pelan dan nggak bisa instan. Jadi harus kita bisa menikmati proses dari naik turunnya itu tadi. Khusus teman-teman, bagaimana toh kalau biar kita tidak gampang menyerah, ya itu tadi kita harus pelan-pelan, jangan langsung kemerungsung. Kalau kemerungsung sesuatu yang buru-buru itu pasti hasilnya tidak baik. Ya, jadi benar-benar pertama kalau kita mau usaha itu adalah pesan dari teman-teman yang memang fokus di bidang pertanian itu harus fokus, sabar, tekun gitu. Jadi kita namanya usaha pertanian itu nggak bisa diburu-buru karena kita memetik hasilnya nanti. Tapi kalau kita menikmati prosesnya, hasil itu nanti akan ngikutin. Jadi kalau kita hasil prosesnya kita baik, hasilnya pasti insya Allah akan baik. Jadi. Pak.